Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen kurikulum. Yang pertama ada konsep dasar manajemen kurikulum. Apakah kalian tahu apa itu manajemen kurikulum? Jadi, kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peran penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Dan yang pertama ada pengertian kurikulum menurut para ahli. Jadi, menurut Harold Bay, kurikulum merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Adapun pengertian dari manajemen kurikulum itu tersendiri. Jadi manajemen kurikulum itu merupakan suatu sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaiannya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Jadi kurikulum itu yang pertama ada KTSP. KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Yang kedua ada manajemen mutu berbasis sekolah. Jadi MBS ini merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau suatu pendidikan. Untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Dan yang materi ketiga prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip kurikulum. Kurikulum itu memiliki 5 prinsip yang harus kalian ketahui teman-teman ya. Ini lebih baik dihafal ya. Yang pertama, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Adapun fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rosman, fungsi manajemen kurikulum itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas. Keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Adapun komponen kurikulum itu ada tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Untuk selengkapnya bisa kalian baca di layar. Dan materi kelima ada perencanaan kurikulum. Jadi perencanaan kurikulum ini ada 3. Yang pertama itu pengertian perencanaan, terus perumusan tujuannya, dan yang ketiga itu landasan perencanaannya. Untuk pengertian itu tersendiri menurut Rosman adalah perencanaan kesempatan belajar. Untuk perumusan tujuan itu ada empiris, filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Untuk landasan itu kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan, dan perkembangan. Materi ke-6, model implementasi kurikulum. Jadi Miller dan Seller itu menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu the course base, terus model leaderboard. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi dari model ini tuh ada setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda, dan implementasi merupakan proses timbal balik. Dan yang ketiga itu metode Tori. Materi selanjutnya ada pengembangan isi kurikulum. Jadi pengembangan isi kurikulum ini ada scope atau ruang lingkup dan kedalaman dan keluasan dari ruangan tersebut ya. Terus sequence, sistematik atau urutan,
ada cakupan wilayah, kronologi, sifat, isi, mata pelajaran, organisasi bahan, correlate, interrogate, integrate, dan tidak ada batas. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran, untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, itu tadi materi yang kedua untuk minggu ini. Apabila ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa komen di bawah atau bertanya, "Kak, ini aku kurang jelas," gitu. Nanti akan berusaha saya jawab ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kalian yang menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi dan video selanjutnya.